Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara pada sore hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada pembicara Ibu Anisah Indriani, Ibu Anisah Indriati MSI atas longgarnya waktu yang sudah diberikan sehingga nanti insya Allah bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana sosok Rasulullah itu bisa kita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara ini pastinya banyak sekali kekurangan, tetapi semoga bahasa Inggris dan materi yang ada itu bisa menutupi segala kekurangan, menjadikan Rasulullah itu menjadi panutan utama kita, ya. Dan memang kami sebagai sekolah berkarakter Qurani tentunya menjadikan Rasulullah itu sebagai bukan satu-satunya ya, menjadi salah satu ya figur yang harus kita kenalkan kepada anak-anak. Bagaimana nanti kita mengenalkan Rasulullah sehingga nanti bisa meneladani beliau hingga biasa berapa satunya? Kemudian anak banyak tentunya menjadi pribadi yang senantiasa meneladani Rasulullah akan dikupas tuntas oleh Ibu Anisah. Ya, selamat menikmati, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lali ya. Neng laptop. Pertanyaan Tapi yang jelas. kepada
sama sekali tidak terdengar itu sampai sini. Apakah semuanya mendengar suara saya? Sama. Ya, Sama. Berani gitu. Hai saya. Kangen saya. Reuni. suaranya Bu Anis jelas, Bu Anis. Dengar ya? Sekarang jelas ya. Waktu Oh. Lili bicara tadi nggak jelas. Iya ya Bali. Mungkin langsung saja monggo Bu Wulan, bisa langsung memandu. Oh ya. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li Rupanya Bu Wulan juga terpental ini sinyal di mana-mana Bu Anis. Ini suaranya Bu Dia kok jelas? Terpental kemana-mana. J. Suara saya jelas. Nah, jelas. Alhamdulillah, tapi ini kok Ustazah Wulan rupanya terpental ini. J. Ustazah Wulan, halo. Kalau belum ada, monggo Bu Anis bisa menyampaikan dulu. Sekiranya nanti bisa disambung. Boleh. Nggih. Ya, boleh. Silahkan monggo Bu Anis. Memanfaatkan waktu ya. Oke. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu, Bapak sekalian rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa bisanya kita menghadirkan hati dan pikiran kita fokus kepada Allah untuk bersyukur ya. Selalulah bersyukur sehingga Allah akan limpahkan apapun yang Allah kehendaki untuk kita berupa kebaikan-kebaikan. Baik, kita bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Juga alhamdulillah ini atas inisiatif Bu Dia, Bu Wulan, berterima kasih. Otomatis auto ini saya melihat teman-teman reuni sambil kita nanti berbincang-bincang asik. Tapi mohon maaf apabila nantinya yang diinginkan tidak seasik dalam gambaran kita sekalian. Sebelumnya saya minta maaf gitu ya. Mudah-mudahan waktu yang cukup kita sampai mungkin jam 5 ya Bu Wulan, Bu Anu ya.
unmute. Nah, Nah, gitu. ya Bu, Baik. sampai jam 5. Mohon maaf tadi keluar ini apa sinyalnya. Kepental ya, zaman Iya. kepental-pental, enggak apa-apa lah ya. Baik, untuk waktu yang baik ini untuk menelisik bincang kita, subhanallah, temanya bagus sekali, urgensi sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasuhan anak. Pertama saya akan memprologi ya, prolog dari perbincangan kita sore hari ini. Dipersilahkan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Az-Zumar itu surat ke-39 ayatnya 53 sampai 59. Secara cepat akan saya bacakan, nanti artinya kita lihat Allah menghendaki kita seperti apa. Ini pasti nanti lalu ujung-ujungnya ada berlari ke surat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu. Nah, baik, saya bacakan dahulu prolognya Az-Zumar ayat 53 sampai 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Antakula nafsu ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah in kuntu laminas sahirin. Au takula law anna Allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Au takula hina tarul adaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Baik, mari kita cermati ibu-ibu sekalian, Bapak. Apa artinya? Nanti kita insya Allah sampai kepada baginda Rasulullah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya, berarti ini memang Allah itu sudah sangat tahu ya dengan keadaan kita sekalian bahwa kelak ada sebagian manusia yang akan melupakan dirinya sendiri. Ini disinggung dalam 5 terhadap diri mereka. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian, wahai, kembalilah kamu kepada Rabb-mu, kembalilah kamu kepada Rabb-mu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabb-mu. Ya, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik.
Bukan demikian sebenarnya. Telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Shadaqallahul adzim. Ini prolog dialog kita pada sore hari ini. Kita akan melihat ayat ini betapa ini asbabul peristiwa ini tadi. Saya tadi sebenarnya blank sekali Bu Diah ya, Bu Wulan ya. Saya akan menyampaikan apa gitu. Insya Allah kalau tentang pribadi Rasulullah, gambaran Rasulullah, lukisan tentang Rasulullah, keindahannya apapun yang ada pada Rasulullah itu semua bisa kita mudah dapat ya, akan mudah mendapatkannya. YouTube dan lain-lain sudah menyajikan serangkaian itu. Cuman saya mendapatkan poinnya ini. Jadi background daripada kita sekalian ini sudah diberitahu oleh Allah kalau akan ada orang-orang yang seperti yang sudah disebutkan oleh ayat tadi. Mari kita sekedar melihat window shopping keluar diri kita. Betapa ya dunia ini sudah demikian nyun sewu rusak ya, dari segala lini, dari bidang apapun ini ya Allah. Kalau kita ibu-ibu itu adanya itu mungkin ngelus dodo gitu ya, ngelus dodo ya Allah, ini di mana-mana ya, keimanan rapuh, keimanan kita menjadi rapuh karena melihat hal-hal di luar yang mungkin mempesona. Juga ada kebekuan, kejumudan ya dalam hal pemikiran. Ya kalau sudah lihat medsos terutama ya, hilang itu orientasi menjadi ingin lebih baik, ingin menjadi selamat dan sebagainya, menjadi jumud, menjadi mager, malas gerak ya kemana-mana karena sudah mendapatkan hal-hal yang luar biasa nyaman. Kita senantiasa merasa sudah di zona nyaman begitu dengan keberadaan kita. Sehingga hal-hal demikian, semua lini yang ada kehancuran-kehancuran itu kita tanpa kita terasa tak terasa kita menjadi abai. Nah, juga kita saksikan juga di tengah-tengah kita ini terpuruk ya, manusia ini apalagi pandemi ini ya, pandemi atau plandemi, Allahu a'lam begitu ya. Tapi yang jelas kehidupan duniawi kita sedang diuji betul oleh Allah dan lain-lain dan lain-lain. Itu persis ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kondisi atau situasi kondisi pada masa lalu. Di setiap masa itu akan senantiasa ada manusia-manusia seperti itu. Karena sesungguhnya lah manusia itu hanya terbagi kafir, munafik. Nah, kita akan berada di mana? Nah, ini Allah berkenan untuk menghadirkan sosok yang luar biasa, di tengah-tengah kita. Sebenarnya kalau kita akan setback ke masa lalu, kita mengetahui dengan detail bahwa semua rasul, semua nabi itu dihadirkan untuk kita. Itu menurut diutus untuk kaumnya masing-masing dengan ujian-ujian yang ada, dengan keadaan yang ada, kejahiliahan dalam arti adalah kejahilian tentang akidah kan begitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu kegiatan itu ada terus sampai diutuskannya Rasulullah di tengah-tengah kita. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah itu menjadi utusan di semua zaman dan di semua makan. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk segenap alam semesta. Itu yang pertama seperti itu. Nah, keporak-porandaan keadaan seperti ini kok sampai sudah semuanya serba masif sekali, bisa masuk ke kemanapun, wilayah apapun, sampai di rumah kita ya, tanpa sekat, tanpa apapun, tidak ada sekat. Dan itu terbuka mata kita untuk melihat itu.
Itu di segmen pertama. Lalu yang kedua, mari kita lihat sosok Rasul. Insya Allah kita juga sudah pahami bahwa anak-anak kita di sekolah itu subhanallah ini ada kolerasi yang luar biasa ya, tolong menolong yang luar biasa antara asatidzah dengan anak-anak itu luar biasa. Saya bilang kalau membicarakan tentang siapa sosok Rasul, apa yang perlu dipanuti itu rupa-rupanya sedikit demi sedikit habit menjadi pembiasaan yang gitu keluar lulus dari sekolah kita, subhanallah ya, subhanallah. Dan mudah-mudahan itu menambah keberkahan kehidupan kita. Anak-anak kita sudah tumbuh kembang menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, pengayaan akan ilmu dinnya ya dapat, apalagi keterampilan yang hari ini itu semua insya Allah alhamdulillah ini Bapak Ibu keluarga kita ini insya Allah tidak ada kendala di situ. Nah, seterusnya sosok itu monggo nanti kita bincangkan bagaimana nanti kita ini memasukkan nilai-nilai Rasulullah itu ke diri anak-anak kita ya. Ini pasti by proses kan begitu, by proses. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, kita mau tidak mau harus yang kedua ini mau tidak mau harus mengingat kembali apa sih sebenarnya visi misi hidup kita. Visi misi hidup kita. Misalnya dari sisi ekonomi mungkin berkecukupan ya, mungkin yang kurang-kurang. Aduh di dunia ini sudah serba ngerekoso gitu ya, ngerekoso. Nanti di akhirat itu jangan ngerekoso lagi ya. Pemberitahuan Allah itu melalui risalahnya, melalui Al-Quran itu ya komplit sekali, komprehensif sekali gitu. Semua sudah diramu oleh Allah sedemikian rupa sehingga semuanya itu serba ada. Baik, saya menggarisbawahi bahwa insya Allah kita akan sepakat bahwa hidup kita ini sejak di dunia ini sampai di akhirat ini akan berada pada jalan yang selamat. Jalan yang menyelamatkan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu hal pertama yang disampaikan itu adalah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dalam surat Yunus 25, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan sesungguhnya Allah itu mengajak kalian semua masuk ke dalam rumah yang menyelamatkan. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang abadi, rumah abadan abada. Ini teman-teman sekalian yang hari ini ya ini nampaknya memang ibu-ibu, emak-emak solihah masih kisaran usia jauh di bawah usia saya ya, 30, 40 lah begitu. Nah, sedang dereng-derengnya melukis tentang kehidupan terbaik dari sisi misalnya segi ekonomi material. Balapan ya, balapan rumah-rumah, lihat kawannya kulkas besar, langsung bisiki abinya, Bi, itu kulkasnya besar, kapan kulkas kita menjadi besar? Nah, itu dan lain-lain hanya ilustrasi. Monggo, itu semua mari kita fokus kepada bahwa sesungguhnya kita harus selamat apapun qadarullah, qadarnya Allah berikan kepada kita. Jangan mau tidak selamat. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan arahan-arahannya, Rasulullah sudah komplit memberikan itu. Nah, ini elan pesan ini ada di dalam surat Al-Baqarah 208. Ketika saya menyampaikan kepada siapapun bagi teman-teman mahasiswa baru itu juga begitu, setelah ketemu pasti ya ayyuhalladzina amanu
Kamu orang beriman, maka punya tanggung jawab seperti ini. Ya, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu sekalian dalam Islam secara keseluruhan. Jadi dimensinya adalah seluruh segmen segi kehidupan masuk di dalam Islam. Apa iya kok sok-sokan Bu Anis gitu? Apa iya gitu sih? Iya. Mari kita gunakan misalnya ilmu tentang garpu tala. Garpu tala itu misalnya begini, di setiap kita gundah gulana gitu, cukup kita merem aja, merem terus ambil Al-Qur'an gitu. Ya Allah, aku kok gundah gulana ini, ada apa ini? Qur'annya dibuka saja, tangannya dudul, tangannya itu langsung sampaikan kepada ayat mana Allah akan berikan petunjuk. Oh Masya Allah, ternyata disuruh ini toh. Oh ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu misalnya, ketemu ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Secara tidak sengaja kok juga saya menyampaikan ini ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini At-Tahrim ayat 6. Ayat 6 At-Tahrim ini mestinya menjadi ayat favorit buat kita sekalian. Buat kita sekalian menjadi ayat favorit dan ini menjadi pijakan kita ya, tumpuan kita dari mana kita akan melangkah. Baik, dari udhulu fisil mikafah ini terkandung maksud bahwa semua segi kehidupan apapun muaranya harus Islam. Ya, nilai-nilai value-nya adalah Islam. Dari sini insya Allah bisa runut ya, Bundi ya. Ya, jadi dari keporak-porandaan dunia ini akan melanda di semua masa, termasuk di masa kita ini seperti itu. Lagi-lagi kemudian Allah mengingatkan kepada kita, ada ku anfusakum wa ahlikum naro, ada wallahu yad'u ila darissalam, ada lagi udhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu sekalian pada Islam secara keseluruhan, biar tidak gelo. Ya, gelo itu adanya di akhirnya. Di akhirnya jangan sampai gelo. Mari Ibu Bapak sekalian, waktu kita sangat pendek. Ya. Waktu kita sangat pendek, Masya Allah. Kemarin corona itu alhamdulillah kami juga kena, Bu Wulan kena. Itu ternyata ya Allah dengan pandemi itu Allah sedang akan ingatkan, mari apapun keadaan ini ya kita maksimalkan, kita menghayati Allah ini sedang akan apa, ada sedang menyapa kita dengan caranya, dengan cara-cara. Oh betul, ketika ya Allah corona kemarin itu di rumah sakit berdua itu ya Allah monggo ini negatif, tapi segera gitu menjadi manusia beriman itu semuanya serba luar biasa baik, indah gitu ya. Apabila ditimpa kesusahan bersabar, apabila diberikan anugerah dia bersyukur. Jadi hidup itu hanya dua sebenarnya. Ya. Bersyukur terus syukur terus. Tugas kita ini hanya syukur dan sabar tentu saja. Sabar yang memaknainya ya pasti dengan ikhtiar. Nah, ini sudah 0 SKS kalau ini ibu-ibu bapak-bapak ini karena sudah sering sabarnya ya. Sudah sering sabarnya. Nah, oleh karena itu dari sini kita melangkah bahwa betapa indahnya Islam itu luar biasa. Tetapi monggo sore ini saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian kaitannya dengan putra-putri kita, dan insya Allah pribadi kita ini dimulai dari masa-masa tumbuh kembang dulu juga sama saja gitu ya. Nah, monggo ternyata setiap periodenya itu membutuhkan perhatian yang khusus meskipun kita pembawaan kita tetap santai ya, santai, enak, itu tidak usah kemerungsung, tetapi sesungguhnya setiap saat kita akan dihadapkan pada satu
di depan mata kita. Semuanya akan begitu. Nah, mari kita senantiasa asih yang Allah berikan kepada kita berupa apa? Mari mengolah rasa. Sebenarnya hidup itu hanya pada olah rasa, teman-teman sekalian ya. Ada potensi kita ini, potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi buruk ada, potensi takwa ada. Nah, Allah berikan apapun modal dari Allah untuk kita, untuk apa? Untuk untuk asih dan asuhnya. Nah, monggo dari situ juga kita sudah akan memilih kehidupan pilihan-pilihan alternatif ini dengan arif dan bijak. Arif dan bijak ya, dimana kalau kita mengambil ketentuan ini, insya Allah risikonya itu. Kalau melihat itu risikonya ini, itu sudah monggo 0 SKS begitu. Pasti bisa 0 SKS itu karena dipandu oleh apa? Dipandu oleh ini rambu-rambunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi di awal, bahwa hal yang pertama harus kita selalu fokus adalah tentang akidah, ya. Akidah. Yang kedua adalah tentang akhlak. Akhlak. Ya, puluh-puluh ya. Allah berikan apapun ya, penampakan akidahnya kita tidak selamat ya, muspro. Hidup itu akan muspro ya. Maka mari lakukan kehidupan itu dengan senang gitu ya. Senang menikmati hidup nikmati dalam keluarga. Mari guyon-guyon bersama keluarga, banyak cara untuk menghadirkan akidah yang salimah itu. Akidah salimah. Terus yang kedua tentang akhlak itu ya, tentang matinul khuluq. Monggo ini insya Allah anak-anak kita di sekolah ini sudah mendapatkan materi tentang 10 muwasofat itu ya usia 2 bulan. Iya, itu karena itu wiridan. Itu wiridan harian. Harian kita ini di situ. Menjadi baik. Siapa yang baik? Semua. Mulai ibda bi nafsik. Rasulullah itu juga mulai ibda bi nafsik. Kemudian dari Rasulullah, monggo. Ini juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian sudah mafhumlah tentang ini. Nah, dari situ monggo dari sisi Rasulullah itu kita lihat 10 muwasofatnya itu. Klikkan, klik dengan kehidupan kita ya. Kalau yang lama-lama sudahlah gitu, monggo kita membuat langkah-langkah baru, senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Jalan apa itu? Pasti pandunya itu adalah Al-Qur'an. bahasa Temanggung juk. Nah, yang kita harus penkan, apapun Allah berikan kepada kita, jangan lupakan akidah itu ada dalam hal akidah tauhid, ya. Nah, janjane kita ini hanya akan melangkah hidup ini untuk memelihara akidah tauhid kita, ya. Akidah tauhid. Hal yang terpokok ya dalam al-Islam itu yang perlu kita lihat juga adalah usuluddin, pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu ya apa yang kita ketahui, bahwa itu pokok-pokok agama itu ya inti akidah itu. Inti akidah adalah tauhidullah. Sederhana janjane, tauhidullah. Tauhidullah itu apa? Sejatinya tauhidullah itu hanya ada pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang lebih dicintai ilah. Ilahun itu sama dengan sesembahan. Sesembahan itu kalau di breakdown lagi, bahwa sesembahan itu bisa bermakna yang lebih dicintai, yang lebih dihormati, yang lebih dilebih-lebihkan itu kecuali Gusti Allah. Jadi Allah berada di atas segala-galanya. Monggo ini yang harus kita
genjotkan, kita gaskan, gaspol itu. Tapi caranya tentu saja dengan ilmu komunikasi, dengan seni tingkat tinggi. Seni berkomunikasi tingkat tinggi untuk menyampaikan ini semua kepada anak-anak. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, kita dikenalkan oleh Allah itu seseorang yang luar biasa. Luar biasa. Kita tengok waktu itu ada seseorang, ya seorang laki-laki, ini luar biasa, saya mak jelap gitu, ketohok-tohok gitu ya. Seorang laki-laki itu konon tidak memiliki, kalau hari ini ya, tidak memiliki Facebook, ya, nggak memiliki Facebook, nggak memiliki Twitter, ya, tidak punya Instagram, nggak punya, apalagi ya Bu Wulan, Instagram, Twitter, Facebook, apalagi coba WA, WhatsApp, wah emak-emak ini WhatsApp-nya terus gitu ya, wah luar biasa. Itu tidak punya itu semua, tapi subhanallah, followernya berapa? Followernya, wow, Rasul nggak punya Twitter, nggak punya, tapi subhanallah followernya itu tercatat 1,9, apa kayak tadi 1,9 miliar, jadi menempati 24% penduduk bumi ini. Subhanallah, ya Allah, luar biasa. Nah, masih ragu dengan panutan kita, uswah hasanah kita? Semoga enggak lah gitu ya. Dengan follower seperti itu, waduh, yang dibawa apa? Enggak main-main. Allah berkenan untuk menyampaikan Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah. Nah, monggo ini hanya pemantik ya teman-teman sekalian, saya hanya memancing itu. Monggo akidah ini lagi-lagi apapun yang Allah berikan kepada kita berupa mungkin ilmu, ada sisi ekonomi yang bagus, pokoknya terserah Gus Jawa seperti apa, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah akidah tauhidullah. Jadi tauhid kepada Allah saja ini. Nah, monggo kapan ini senantiasa dilekatkan ya kepada kita ibda binafsik dan kemudian merambah ke radius yang lebih jauh. Nah, berarti mungkin anak monggo lebih harmonis lagi ya antara hubungan antara ayah, ibu dan anak, monggo ini untuk apa? Tidak lain ya untuk mengenalkan siapakah Allah itu, siapakah pencipta kita itu. Setiap saat meruang dan mewaktu. Meruang dan mewaktu. Apapun bisa kita jadikan wasilah untuk ke sana. Jadi selalu itu. Kalau ada gejolak apapun, lagi-lagi kembali ke situ. Ini penting nggak ya? Sampah atau tidak ya? Nah, ini minta maaf ini ibu-ibu sekalian, mungkin yang lihat window shopping ya. Coba misalnya tentang saya nggak suka masak gitu ya. Tapi yang saya lihat resep buat apa? Buat apa lihat resep-resep? Berarti itu sampah. Saya sudah punya tas, tapi di medsos itu tasnya banyak. Buat apa lihat? Nanti pengen. Nanti kalau pengen jatuhnya nanti siapa yang kasihan? Dan lain-lain dan lain-lain. Ini subhanallah sosok Rasulullah itu monggo segmennya lihat di usia-usia Rasul ketika anak kita ini berumur segitu. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, monggo itu tauhidullah itu menjadi world view kita. Pandangan kita terhadap dunia ini ya, pandangan kita terhadap dunia ini. World look, pandangan terhadap dunia. Mari Rasulullah hanya menyampaikan itu dan sejatinya hanya itulah yang akan menyampaikan kita itu sampai di rumah yang kekal, rumah yang abadi. Semua yang ada di dunia ini kita sadar semua, janjane sadar semua. Ini akan ditinggalkan semuanya. Ya, kayak teman-teman yang hari ini propertinya waduh luar biasa itu akan ditinggal. Lebih baik mungkin nanti kita lihat nilai-nilai yang disampaikan oleh Rasulullah itu.
ya akidah, dan itu yang 10 muasokat itu monggo nanti diberikan kembali ustadz ustadzah asatidah di sekolahan ya, dan ini pastinya harus ada jalinan atau partneran yang baik gitu ya, tidak berdiri sendiri tapi monggo gitu. Allah itu punya ilmu yang banyak, ilmu komunikasi, ilmu PR ya, public relation. Wah, ini ya Allah tumpuk undung gitu. Tinggal sebenarnya kita ini sudah secara keilmuan itu waduh luar biasa, dapat setiap hari yang kita lihat itu. Cuman mari mungkin kelemahan kita ini akan ada berada di kapan kita memulai menginternalisasikan nilai-nilai Rasulullah itu ke dalam diri kita. Dari diri kita insya Allah akan muncul uswah-uswah hasanah itu di tengah-tengah kehidupan kita dan keluarga kita, sumrambah ke radius yang lebih jauh. Sepertinya ini Bu Wulan ya, nanti di apa mungkin tentang ini ya, ini semua internalisasi ini kita kulaan dari ilmunya Ustadz Felix ya, Ustadz Felix Xiao. Subhanallah. Ini tentang ilmu habit itu. Habit itu akan dimulai dari satu pekerjaan. Kok kita cocok, keluarga kita cocok, anak-anak cocok, istri cocok, klik. Berarti yuk kita mulai hari ini gitu ya, Abi ini kan ayo sekarang mulai makan dengan tangan kanan, itu gampangannya gitu. Itu hanya ilustrasi, monggo di terus kalau sudah melakukan berlakulah manajemen itu ya, manajemen ada SWOT itu ya, manajemen SWOT itu ada strength, ada kekuatan kelemahan, ada peluang, ada monggo itu selalu ada islah, karena sesungguhnya tadi di awal tadi di surat yang saya baca sebagai prolog tadi itu menggambarkan itu. Jadi mari dengan kajian sore hari ini kita memohon kepada Allah agar keselamatan itu kita dapatkan. Demikian bulan nanti yang sisik meliknya belum muncul gitu, monggo barangkali nanti bisa sama-sama kita obrolkan. Iya. Terima kasih Pak Anies untuk terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya yang boleh dibilang sederhana, tapi itu adalah basicnya. Iya. Ketika hal-hal yang sederhana dan basic itu belum kita lampaui, kita tidak akan pernah bisa naik ke atasnya. Baik, Bapak dan Ibu semua peserta Zoom di sore hari ini, mohon maaf tadi saya belum sempat menghantarkan siapakah beliau ini gitu ya. Nggak usah lah. Indriati ya. Biar kenal Bu, biar tambah sayang ya. Bu Anissa ini selain menjadi orang dosen di UIN Sunan Kalijaga, juga beliau adalah ini ada Mbak Fitroh ini. Beliau kebetulan putrinya juga di kelas saya itu Mbak Isma. Iya. Dan beliau memang ini menuliskan aktivitasnya itu gemar silaturahim ini, Masya Allah. Dan yang luar biasa adalah kegiatan beliau adalah membersamai suami bergiat di Pondok As-Salam Keranggan. Membersamanya di rumah loh. Membersamanya di rumah. Mana ya karena support aja. Sampai gegernya gitu ya. Gegernya. Say hello, ngedipkan mata. Oke. Sepele. Hal sederhana ya Bu, tapi luar biasa efeknya. Sepele. Baik, itu sekilas tentang Bu Anissa, dan alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan panjang lebar dari beliau tentang Rasulullah, tauladan kita, dan pastinya menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan susulan gitu ya di benak ayah bunda sekalian. Monggo kepada ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan untuk kesempatan yang pertama ini.
Saya buka untuk 2 orang penanya. Langsung saja yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya, sudah ada? Boleh langsung saja. Boleh bertanya ya Ustazah Wulan. Aduh, subhanallah. Sayangku. Ya. Langsung Ustazah. Ya, silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Bunda Anissa. Menarik sekali ya. Ya, boleh kita pada sore hari ini. Tadi yang disampaikan oleh Bunda Anissa tentang Rasulullah, kita sudah bisa membayangkan seperti apa Rasulullah dengan segala contoh-contoh perilaku beliau. Nah, pada saat ini di era globalisasi ini, barangkali hampir semua merasakan, apalagi kondisi pandemi, di mana anak-anak kita itu ya mau tidak mau akan bersentuhan dengan gadget gitu ya. Iya. Nah, yang saya ingin nasihat dari Bu Anissa untuk semuanya, saya dan juga bunda-bunda yang ada di sini, para orang tua, itu bagaimana dengan adanya globalisasi ini tidak menjadikan bad habit buat anak-anak kita seperti itu. Jadi memang ada tuntutan untuk menggunakan semacam HP, tetapi bagaimana HP itu tidak menjadikan kebiasaan yang buruk bagi anak-anak kita. Makaten Bunda Anissa, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum. Ya, monggo Bu Anis, silakan. Oh, langsung ya. Oh, baik. Pertanyaan dari Bu Karsini. Ya. Baik, Bu Karsini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pastinya yang bertanya itu jauh lebih tahu dari yang ditanya. Iya. Yang bertanya jauh lebih tahu dari yang bertanya. Dan juga teman-teman yang lainnya ini tentang gadget ini, aduh, sudah sangat kita pahami bersama ya. Itu pasti akan menghadirkan 2 sisi. Positif dan negatif itu pasti begitu ya. Monggo ini harus menghadirkan seni berkomunikasi tingkat tinggi kepada anak-anak kita. Kalau itu kepada anak. Seni berkomunikasi tingkat tinggi kepada pasangan, kalau itu kepada pasangan. Jadi mari kita kembali lagi, orientasi hidup kita itu apa toh? Silah apapun, alat apapun yang Allah anugerahkan buat kita, ini hendaknya sekaligus kita berpikir itu matiang gitu ya, oh ya, ini dipakai untuk positif. Itu sudah dimengertikan ke anak-anak. Jadi ada komitmen yang sama, tapi pasti ini dibangunnya dari sejak dini. Tentu saja kita dalam hal ini tidak bisa tidak, nggak bisa tidak. Kita harus menghadirkan sosok. Sosok itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Pun ini, gadget ini. Gadget. Sebagai gambaran, minta maaf ini mungkin ya apa namanya pamer atau apa ya enggak tahu saya. Tapi setelah kepulangan kami dari haji itu 1997. Langsung ya dengan mungkin
perhatian, kasih sayang yang lebih gitu ya. Dek, Mbak, ini biar Bapak Ibu berkah, gimana kalau mulai hari ini kita tidak melihat TV. Waktu itu TV, 97 itu TV. Subhanallah itu, anak-anak itu kok manut gitu. Manut. Oh ya. Nah, hari ini tidak ada TV, tidak ada radio, adanya satu dalam genggaman. Apapun di situ. Oleh iya. Nah, itu. Tapi nggak usah dibuat mumet karena hidup ini must go on kan gitu. Harus berjalan terus. Jadi ada gadget ya itu tadi. Bagaimana memberitahukan kepada anak-anak kita, boleh silahkan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat dan sebagainya dan sebagainya. Kalau harus terngeklikan dengan itu, ya kita sebagai orang tua ya paling tidak ngelenggono terus ngekliknya itu minta tolongnya tadi dengan kepada Gusti Allah itu tenanan, ya Allah tunjukkan jaga anakku demimil itu di setiap saat di setiap tempat, mohonkan kepada Allah, boleh kok itu, justru kita menjadi asik maksud itu ya dengan Gusti Allah dimanapun. Nah, tentang gadget memang anak-anak kita mungkin tidak bisa lepas sama sekali, tapi paling tidak rambu-rambunya itu diberitahukan. Ya, sambil omong-omong gitu selalu Allah libatkan dalam kegiatan kita. Mungkin seperti itu, mungkin nggak menjawab Bu Karsini, tetapi itu gambaran umumnya seperti itu. Karena hal ini, peristiwa ini akan sangat variatif ya, sangat variatif seninya itu, seni kejadian peristiwanya itu akan bermacam-macam. Tetapi ya intinya mari apa yang tidak digunakan meden-medeni itu menjadi sampah dan diberitahukan, insya Allah dengan minta pertolongan Allah, anak-anak itu sudah bisa ngeklik gitu ya kemauan kita apa gitu. Nggak usah marah-marah karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Nggak usah oktav. Suara kita oktav, nggak usah. Iya, eman-eman suara kita. Nggak pernah marah, Bu. Insya Allah tidak. Jadi kalau melihat peristiwa apapun yang negatif, cobalah untuk mempositifkan dari sisi apapun yang bisa kita lakukan. Cara pandang positif ini satu keniscayaan hari ini. Ya, misalnya, wah anak kok begitu tuh, wah ya jangan alhamdulillah meneng iso disambi rampungan kabeh gaweane asah-asah mbah-mbah gitu toh. Kok dimat, wah yo alasannya yo ono-ono, ndak usah seperti itu. Hadapi bareng-bareng. Kalau di sini kita akan sampai kepada pasti hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini monggo, ini kewajiban ini dipenuhi dulu. Balapan bagaimana yang sampai dulu kalau tadi kasusnya anak kecil kita gitu ya, balapan antara bapak ibu, monggo duluan ngelus-elus, monggo alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Insya Allah anak-anak itu insya Allah kadang-kadang mengerindu dikekepi mbak ibu-ibu kadang-kadang perlu dikekepi begitu. Itu wes yuk melihat wajah kita saja sudah seneng gitu, gadgetnya lali gitu. Ya pintar. Wong anak-anak itu kalau hatinya seneng itu sederhana banget. Kok kayaknya kok adik kok lapar ya koyoknya ya. Ini Umi bisa loh membuatkan endok yang diiris-iris itu. Gitu saja sudah marem. Nah, ini monggo kalau per kasus kalau seperti ini, tetapi secara umumnya begitu komitmen untuk membangun keluarga yang Allah dan Rasulullah contohkan buat kita. Itu mungkin Bu Karsini, mungkin ngawu ya, tapi berangkat saya pasti dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, Ya, terima kasih Bu Anis. Lagi-lagi bisa saya garis bawahi bahwa meminta pertolongan Allah itu yang utama. Ya, insya Allah. Kemudian kita pasti. Halo, ya. Ya, jawaban dari Bu Anis tentang
kecanduan gadget, sesuatu yang Iya. jamak sekali pada zaman ini ya. Alhamdulillah tadi ada hal-hal lagi-lagi sederhana tapi luar biasa ya, bisa kita terapkan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua mungkin masih bisa disampaikan, masih ada waktu kita mengakhiri. Ya, silakan. Monggo. Ada lagi yang akan bertanya? Dari para ustadzah mungkin, dan juga ayah bunda yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Belum ada? Yang bertanya lagi? Alhamdulillah ada Mbak Ratih, ada Masya Allah, ada Mbak Ratih. Ya. Baik Bu Anis, kalau boleh saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Wow, waduh. Yuk. Silakan. Oh ya, seperti kita ketahui ya bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang maksum ya. Artinya beliau berbuat salah tapi selalu dalam penjagaan Allah gitu ya. Karena ketika berbuat kesalahan pasti kemudian langsung ditegur oleh Allah. Nah, pastinya itu adalah modal yang utama bagi kita dalam mengasuh anak-anak. Baik itu anak-anak biologis kita di dalam rumah tangga maupun anak-anak didik kita. Yang ingin saya adalah bagaimana cara kita lebih membumikan, ya, lebih menghadirkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam kehidupan anak-anak. Artinya anak-anak itu kan sering pertanyaannya polos gitu ya. Rasulullah itu kayak apa sih gitu ya? Kan zaman sekarang itu kan semua serba visual ya, serba visual, serba terlihat dan lain-lain. Nah, ini kita kemudian memperoleh tantangan baru menjelaskan sosok yang sangat mulia gitu ya. Dan itu harus kita wujudkan nyata di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, terutama untuk anak-anak didik kami di sekolah. Nah, bagaimana ini Bu Anis untuk treatment gitu ya, supaya anak-anak itu bisa lebih mengenal, bahkan kemudian sampai ke mencintai beliau. Gitu. Bu Wulan, insya Allah mungkin ya, libatkan apapun yang ada di depan kita itu ya, menjadi wasilah untuk mengenalkan Rasulullah. Pinjam keadaan, peristiwa, benda mati, benda hidup yang ada di sekeliling kita. Jadikanlah itu sebagai wasilah untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan tentang Rasulullah, sosok Rasulullah. Misalnya gini, itu kalau saya memang dari hal-hal yang cepede-cepede lah, sederhana banget. Misalnya ada anak yang rambutnya awut-awutan gitu ya. Awut-awutan, kan ini sudah dapat nih an-nadhafatu minal iman gitu dah. Gitu. Dek, kalau Rasulullah itu gitu, ini rambutnya rapi, wangi, nanti bilang ya, nanti kamu mandiri, Rasulullah itu mandiri, bisa mandi sendiri, jok jungkatan ojo lali, Dek gitu. Biar handsome kayak Rasulullah. Rasulullah itu handsome banget gitu dah. Biar seperti Rasulullah. Gagah, kelihatan gagah. Wayo, misalnya nih anak-anak lagi ogah-ogahan olahraga gitu tuh, ustadzahnya kayak olahraganya kayak ogah-ogahan, ayo bareng gitu dah.
bareng gitu. Rasulullah itu gitu, nggak ada memanah, nggak ada naik kuda, nggak masalah, tapi digerakkan gitu. Ini Rasulullah lagi, Rasulullah lagi, Rasulullah lagi, dan Rasulullah lagi. Itu terus lingkungan kita ini juga pasangi hal-hal yang bisa kepada Rasulullah itu bisa mengenal dengan baik itu. Ya, selalu libatkan apa yang ada dalam pada diri Rasulullah itu, libatkan gitu. Terus juga aksesoris mungkin aksesoris di ruang-ruang kita ini ya, coba kita hadirkan betul. Coba kita sekarang kan seneng flyer itu ya Mbak Andi, seneng Canva itu mau Canva-nya itu isinya itu ya Rasulullah gitu toh. Nanti isine membalansingi informasi yang lain itu ya itu. Jadi dari yang kecil-kecil begitu, terus mungkin tata ruang kita ini betul-betul mari kenalkan Rasulullah. Senang Rasulullah itu seperti apa gitu. Nah gitu. Tuh. Terus ikroknya itu monggo, ikrok itu ya sepanjang hayat. Selalu apapun ilmu yang hadir di tengah-tengah kita selalu libatkan bahwa ini Rasulullah ini luar biasa gitu. Itu mungkin gitu ya. Peristiwa apapun, ada tanaman indah gitu ya, tanaman indah terus kembalinya lagi ke bisa. Insya Allah bisa seperti itu. Nah, untuk birrul walidain, ini Rasulullah ini nomor wahid ini. Paling senang kalau emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak ini paling senang kalau anak-anak birrul walidain ya. Ya. Nanti pesannya ketika mau pulang ke rumah itu jangan wigah-wigih, salam ya untuk ibu, bapak, ayah, bundamu yang keren, yang banyak hal mendekati seperti Rasulullah gitu. Nah, contoh-contoh yang ada sementara ini yang umum di bapak-bapak, ibu-ibu itu apa yang ada, misalnya sigap gitu ya, cepat sekali merespon kehendak bersyukur nak punya mama yang luar biasa gitu. Itu Khadijah banget gitu. Nah, tapi ini para asatidzah ya ngerti tentang ngerti tentang Khadijah, ngerti tentang gitu. Wah, luar biasa. Harus seperti itu. Nah, kayaknya yang penting dengan kasih sayang Allah Rasulullah. Pakai momen apapun ya. Iya, apapun. Jadi sebentar-sebentar sholawat ya, sholawat. Sosok lagi, sosok Rasul ambil lagi gitu untuk bidang-bidang segala bidang yang memungkinkan anak itu menangkap pesan kita. Begitu. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih, Masya Allah, banyak sekali ya ilmu yang didapatkan. Ini ada Bu Evi barang ini, Bu Evi. Assalamualaikum. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Mumpung masih ada waktu dan kita masih di pertemuan ini sama Allahnya, jarang-jarang loh. Saya tanya Ustaz. Ya, monggo silakan. Ya, deg-degan ya. Deg-degan lagi, Mbak F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, terima kasih ilmunya sendiri luar biasa. Yang ingin adalah bagaimana mengklikkan antara ustadzah dan orang tua untuk meneladani Rasulullah. Saya itu pernah menjumpai ketika memberikan ke anak-anak misalnya tentang dulu itu tentang ulang tahun Bu Anis. Nah, kemudian satu sisi ada anak yang menceritakan tentang ulang tahun dan lain-lain. Satu sisi ada anak yang mungkin tidak pernah merayakan ulang tahun. Akhirnya saya mengatakan bahwa dulu Rasulullah itu tidak pernah tiup lilin. Saya tidak mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak merayakan, tidak, tapi saya mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah tiup lilin.
mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Iya. Sebelumnya ada wali murid yang jabril, Bu Anis, gitu. Akhirnya ya dengan hati-hati, dengan pelan-pelan saya menjelaskan, dan waktu itu sempat semoga wali murid bisa terima gitu ya dengan penjelasan saya. Bagaimana ya Bu Anis untuk mengklikkan gitu dengan wali murid gitu. Terima kasih Bu Anis. Ya Allah, ini pertanyaan berat, tetapi tiba-tiba saya mengingat ya Ustadz Nasrullah itu di Khairul Razikin itu ngendika satu sama tersambung. Satu sama tersambung, ngeklik. Oleh karena itu PR itu pekerjaan rutin bagi kita ya. Monggo kita saling mengenal itu ya memang karena Allah. Saling mengenal lebih dalam karena Allah, karena takwanya dan lain-lain. Itu monggo, itu baru secara teori ya. Ya lagi-lagi pasti akan menyampaikan apapun itu toh. Nyun Sewu ini akan menyampaikan apapun. Bismillah itu. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Aku menyampaikan ini ya Allah. Ini aku yakin bahwa ini sebuah kebenaran. Ya, di depan kita ini hanya ujian-ujian. Sebenarnya kita ini bukanlah pendidik, bukanlah pengislah dan sebagainya, bukan. Selaku guru pun gitu. Sebenarnya kita ini bukan sedang mendidik dan sebagainya, tetapi kita hanya sebenarnya oknum-oknum satu saat menjadi penguji dan satu saat bagi yang diuji begitu. Oleh karena itu ya salinglah tadi yang penting itu ya olah rasa bagaimana gitu. Memang kadang-kadang tidak tidak seperti yang kita inginkan mesti seperti itu gitu, enggak. Kadang-kadang yang namanya geseh-geseh itu ya duniawi banget kan gitu. Ya untuk kegeseh itu kan nanti insya Allah yakinlah kalau berada di jalan Allah Rasul fine. Selamat insya Allah. Apapun yang kita lakukan, memang caranya bisanya itu gitu. Misalnya negur, wah aku tadi neguri mungkin ora pas itu. Tapi kalau itu materi atau pesan-pesan yang ngeklik dengan Allah Rasul, Bismillah, kembalikan kepada Gusti Allah setelah berikhtiar. Ikhtiarnya ya pasti ya monggo semaksimal mungkin juga gitu. Nek dong ya nganggo tekan-tekan punggung gitu ya. Ibu begini, Bunda ini gitu. Ya itu pastilah bisa dikembangkan, tetapi don't worry, jangan khawatir ya. Allah Rasul bersama orang-orang yang tadi di jalan yang benar. Sampaikan saja meskipun pahit kan gitu ada nih ya. Sampaikanlah walaupun itu pahit di awal lebih baik daripada nanti kecelakaan di berikutnya. Benar tadi misalnya yang dicontohkan adalah tentang tentang ulang tahun tadi. Betul tadi memang nggak ada urusan tiup meniup dan untuk dialihkan. Yang sekiranya itu kontradiksi dengan nilai-nilai ini di-delete gitu. Tetapi nilai mungkin kalau ingin bersedekah atau jalan, sedekahnya tetap jalan. Namanya ya tetap infak gitu. Tapi ya harap siap juga para orang tua yang namanya bersedekah, berbagi itu kan gitu. Ya bentuknya tidak harus pakai tiup-tiup. Jangan-jangan malah dengan tiup-tiup ini hanya misalnya ilustrasi. Jangan hanya seperti itu kok rodok melanggar malah nggak dapat semuanya, Nanti ujung-ujungnya malah bisa jadi itu pameran ya. Ini bisa menyulut anak-anak yang lain pengen pulang-pulang ke rumah anak-anak kita nangis gitu ya. Mami, tadi ada yang begini. Mas bisa nggak begitu? Aduh, kalau berlebih nggak masalah, kalau tidak. Nah, ini monggo pondok usuk ya, seperti ini monggolah seninya itu. Rem gas ketika baik direm juga begitu. Sebuah keniscayaan ini yang penting satu sama tersambung ngeklik hati ya, dua-duanya mohon kepada Allah itu kan, dua-dua pihak kalau ini
asatidzah dengan orang tua gitu, saling gitu menginginkan satu hasil yang baik yang diridhoi. Nah, itu. Ya. Begitu mungkin ya. Nek belum pas, belum ngeklik gitu toh, silakan ke rumah yuk dolan-dolan. Ya. Iya. Demikian. Ya. Alhamdulillah tambah lagi nih ilmunya tentang lagi-lagi gimana cara mengklikkan gitu ya antara orang tua dan guru, karena memang dua komponen ini sudah seharusnya bersinergi ya. Alhamdulillah ini ada pertanyaan di chat ya Bu. Oh ya. Saya bacakan ya. Nah, ini dari Bunda Maryam. Ya. Ini ada saya bacakan ya. Alhamdulillah senang sekali bisa mengikuti kegiatan sore ini terkait dengan meneladani Rasulullah dalam pengasuhan. Masya Allah, beliau adalah sosok teladan yang sempurna dalam segala akhlak. Namun dalam mendidik anak remaja, anak-anak didik kami, kadang kami jumpai anak-anak yang kemudian mencari sosok sempurna tersebut dalam guru-guru. Padahal tentu saja kami tidak sesempurna mungkin ya Rasulullah. Maka kemudian jawaban mereka, nah Ustadz atau Ustadzah saja juga salah kan? Dan beberapa di antara mereka kadang seolah mencari kesalahan teman atau guru lain yang kemudian menjadi pembelaan mereka dalam berbuat salah. Bagaimana cara pengasuhan yang sebaiknya ya Bunda? Masya Allah, pertanyaannya laki-laki ini yang bertanya pasti sudah punya solusi nih ya. Belum Bunda Maryam, ini yang didamping ini kebetulan ya remaja ya. Nah ini monggolah yang dihadapi siapapun, tapi mari saya mengajak peserta Zoomiyah ini sore ini, mari senantiasa fokus pada diri sendiri. Udah yakin ya, fokus kepada diri sendiri. Di saat kita akan melihat kejelekan orang, gitu, segeralah pulang kepada diri kita. Apa toh? Seperti apa toh kita ini, itu toh, dan lain-lain. Monggo itu begitu. Terus coba juga untuk yang menggitukan itu juga diberi ya saling ya. Kalau kita insya Allah ngeklik dengan itu yuk sama-sama ya, sama-sama enaknya gitu, sama-sama enaknya. Ini menggunakan ilmu jikalau jikalau saya berada di posisi dia atau sebaliknya dia berada di posisi saya, gitu. Jadi memang mari meminimalisir hal-hal yang negatif itu ya. Jangan negatif, ini peringatan ini untuk teman-teman sekalian. Wong negatif kok golek bolo. Wong setan itu memang setan kan nggak pernah mati ya, mesti bolone yuk pirang-pirang begitu itu gitu. Monggo fokus kepada diri kita menjadi baik, semua akan menjadi baik dan ada di hati kita ini permakluman ya kepada teman di luar kita, itu seperti itu. Nah, hal yang mungkin juga perlu kuatkan di sini ya, laki-laki tadi semuanya nggak bisa meninggalkan Gusti Allah ya, nggak bisa meninggalkan Gusti Allah gitu. Nah monggo pasti kalau karakter itu memang bermacam-macam gitu, nggak cobalah untuk melakukan hal yang tidak menyakitkan gitu, tidak menyakitkan. Kalau mendapatkan penyakit menyakiti, tersakiti itu biasa saja, nggak usah dilayani gitu toh. Mendel alihkan kepada yang lain, banyak istighfar, komunikasikan dengan Gusti Allah pasti. Ya Allah kok begini ya, banyak istighfarnya. Ya, terus berpindah ke masalah-masalah yang
lain. Jangan fokus di situ, tetapi sambil memperbaiki tadi, memperbaiki hubungan di mana itu menjadi masalah. Masalah itu di mana itu. Nah, hendaknya kita ini tidak hanya mempercayai Butejo sebagai solutif, ya. Yang menjadi solutif ya jomeng Butejo. Tetapi mari kita juga berusaha menjadi butejo-butejo yang lain gitu. Perangkat softwarenya itu insya Allah berikan untuk kita sudah itu ya software sabar ya, sabar, terus tetap rendah hati gitu. Jangan oktav di oktav itu, balas oktav itu. Ini pasti sebenarnya ibu-ibu sekalian sudah arif kalau seperti ini, cuman kalau pas mau praktek itu karena didel gitu ya, peristiwa bis gitu, yuk arek dihadapi apa seperti apa, itu yang kadang-kadang mengejutkan, kadang-kadang kok ini kaget, segeralah untuk putar menjadi positif, be positif. Positifnya itu nggak cuma thinking dok, tapi juga merespon dengan positif apapun peristiwanya. Bisa, insya Allah bisa. Seperti itu. Ini nyambung nggak ya, ngeklik nggak ya Bu Maryam? Terima kasih Bu Anis untuk jawaban dari pertanyaan yang terakhir ya. Ini jadi pertanyaan yang terakhir. Gimana Bu? Ya. Ini jadi pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, yang tadi bacakan tadi, dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu dari acara Zoom kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya aturkan terima kasih yang terhingga kepada Bu Anissa atas semua yang sudah diberikan kepada kami sore hari ini. Mudah-mudahan kami bisa mengilmui dan kemudian juga bisa mengamalkannya. Jadi tidak hanya rekreasi ilmu pengetahuan, sebelum ditutup saya matur dulu ya Bu Wulan. Mohon maaf setulus-tulusnya kepada ibu bapak sekalian. Pasti perbincangan dialog kita hari ini tidak ngeklik, tidak pas. Begitu mohon maaf setulus-tulusnya gitu. Mari saling mendoakan agar kita selamat senantiasa dijaga oleh Allah. Allah selalu menjaga kita sekalian. Terima kasih. Bu Anis, terima kasih sekali atas paparannya. Ya, untuk ada suaranya. Yes. Terima kasih sekali Bu Anis. Saya lanjutkan ini buat Mbak Jeli. Terima kasih sekali sore ini sudah memberikan banyak sekali kepada kami, bekalan mengingatkan kembali untuk apa ya istilahnya kita selalu mengingat asah di antara kita. Kalau tidak istilahnya tidak diingatkan kembali itu dalam proses perjalanan itu pasti kami banyak-banyak lupanya. Nah ini Ustazah Wulan sudah kembali. Monggo Ustazah Wulan silahkan ditutup. Halo, Ustazah Wulan. Ini menarik sekali sore ini. Ayo Mbak Wulan. Oh, rupanya. Happy. Halo, Ustazah Wulan. Buka sini. Ada Mbak Ratna juga. Ya, ini Masya Allah. Kita Mbak Ratna juga, Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Keluar masuk terus. Ya, ternyata harus berjuang ya dengan sinyal pun. Halo, ini di luar kuasa kita. Dari saya mohon maaf apabila dalam acara ini. Iya, saya mohon maaf dan saya kembalikan lagi ke iya. Sinyalnya
Ya Mbak Lili, Dari monggo. saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada suaranya nggak ya, Bu? Ada. Alhamdulillah. Jazakallah kepada Ibu Anis yang sudah memberikan luar biasa. Mbak Yaku. Mbak Lili. Saya ya Ibu karena sinyal Ada Buni, ada ya Allah Buni. Buni. Nggak ada suaranya. Nggih, Mbak Lili tidak ada suaranya. Nggak ada kembali. suaranya. Kita akhiri. Terima kasih untuk semuanya ya. Saya mewakili semuanya. Mohon maaf di luar kuasa kita. Ternyata sore sinyal mati, terpental-pental juga. Biar tambah pinter. Matur suwun sekali Bu Anis dan semuanya, semua peserta Zoom kita sama-sama. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan. Ya, Mohon maaf. Mbak Ratna kok nggak muncul itu Mbak Ratna. Kami akhirnya monggo. Ya. Yang mau buka kamera monggo. Oh, buka terus di Mbak Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah sampai tak ambil. Oh ya sudah. Nih, monggo yang berkenan buka silakan buka, nanti saya ambil gambarnya sebentar. Ya, alhamdulillah ada Mbak Fitro. Ya itu ada Mbak Fitro itu. Ada Mbak Iin. Ya, monggo. Sebentar, 1, 2, 3. Sebentar. Saya apa? Mbak Fitro tuh. Ya. Yang kedua, sebentar saya ambil. Kita nggak tahu ada di posisi mana. Ada posisi mana? Ya, matur nuwun sekali untuk semuanya. Mbak Fitra tuh. Mbak Nunung ya. Oke. Begitu saya boleh pamit. Matur suwun sekali Bu Anis. Allah. Jangan kapok nggih. Insyaallah. Jangan kapok. Ya pandemi ini membuat kita ini luar biasa.